Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, marilah di pagi yang cerah ini kita mengucapkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, terutama nikmat Islam, iman, dan ihsan. Terlebih nikmat kesehatan yang pada pagi hari ini kita peroleh bersama-sama. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Anakku semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit tidak ya? Oh iya. Ada yang sakit? Oke. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkat. Oke. Dulu. Amira. Andrian Imron Nur Hadi. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir semua ya. Sehat semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Anak-anakku yang Pak Soleh banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas pemahaman kita mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira ini menurut kalian, sejarah masuknya Islam di Indonesia ini dilakukan dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang tidak baik atau dengan cara menjajah? Dengan cara apa, Mas? Dengan cara yang baik. Oke. Dan contohnya apa? Yang keras. Yang contohnya dengan cara berdagangan. Kita lanjut sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira sejarahnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Terutama banyak sekali teori-teori yang menerangkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan Gujarat, Persia, Arab, Cina dan sebagainya. Karena apa? Kenapa kok Indonesia itu sebagai Islam masuk ke Indonesia itu pertama kali dibawa oleh para pedagang? Kenapa? Kira-kira? Kenapa? Karena Indonesia memiliki kekayaan. Ada beberapa strategi masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Karena letak Indonesia yang sangat strategis, maka Indonesia itu masuk dalam jalur perdagangan dunia. Ya, seperti itu. Sehingga banyak para pedagang saudagar yang dari Timur Tengah yang sudah memeluk Islam kemudian singgah di Indonesia. Lama-lama juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua kira-kira apa? Iya betul, pernikahan. Karena pedagang-pedagang itu tinggal lama di Indonesia, ternyata dia jatuh cinta.
ya wajar lah, seperti kalian itu kan juga memiliki rasa jatuh cinta dengan penduduk pribumi, ya, penduduk asli Nusantara atau Indonesia, sehingga mereka menikah dengan prinsip mau menikah dengan saya asal kamu mau masuk Islam. Ketiga apa? Pendidikan ini tergambar dalam sistem pendidikan kita, ya. Sistem pendidikan kita bahwasanya banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa Islam. Contohnya apa? Contohnya apa? Pondok pesantren, madrasah, sekolah-sekolah Islam. Dengan adanya lembaga pendidikan, ya, kalau dulu mungkin pondok pesantren, madrasah, surau, masjid itu digunakan untuk pendidikan Islam yang di Nusantara. Setelah pendidikan itu mempunyai peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Ya, penting juga ya. Kalau seandainya kamu mau masuk pendidikan Islam madrasah, ya, pastinya kan harus beragama Islam. Selanjutnya apa? Kesenian. Apa contohnya? Wayang. Apalagi kalian pernah pergi ke ini enggak? Kudus. Ya. Menara Kudus itu kan bangunannya bangunan peninggalan apa? Apa? Ikan nuansanya dipengaruhi oleh Hindu. Bangunannya, masjidnya itu modifikasi bangunan-bangunan agama Hindu, tapi digunakan sebagai masjid. Dakwah ajaran Islam di bidang kesenian tidak lepas dari peranan dari wali songo. Lanjutnya dengan tasawuf. Ya. Tasawuf ini merupakan ajaran yang sangat dalam, sehingga seringkali para ulama telah berhasil menguasai tasawuf, kemudian mempunyai kelebihan dalam dirinya yang bersifat magis, sehingga ketika mereka berdakwah banyak yang mengikutnya karena terkesima dengan keahliannya. Karomah namanya. Ya, orang belajar tasawuf, kemudian dia benar-benar tasawuf, taqarrub ila Allah, ya. Kemudian diberikan karomah kepada Allah, sehingga banyak masyarakat yang terkesima. Ketika terkesima, wah, baru dia mau masuk Oke, kira-kira dengan peta penyebaran Islam seperti itu, nanti tolong gambarkan atau purkan pemikiran kalian, ya, dengan menganalisis gambar tersebut melalui mind mapping. Jadi nanti kita presentasikan itu. Oke, mulai sekarang coba kita buat mind mapping bersama-sama dengan menganalisis gambar perkembangan atau PPT tadi tentang menganalisis perkembangan Islam dan tokoh-tokohnya yang menyebarkan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja dalam mind mapping ini ada strategi terutama strategi dakwah perkembangan Islam, kemudian ada tokoh teladan atau ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara atau di Indonesia, dan juga hikmah. Bagaimanapun ketika kita bicara sejarah, maka tidak luput dengan hikmah yang harus kita petik dalam sebuah pembelajaran. Jadi nanti strategi perkembangan Islam, ya, itu ada beberapa, kemudian ada tokoh-tokoh yang pada waktu itu ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, anak-anak, udah selesai ya. Kemudian selanjutnya untuk
kita mempresentasikan. Nanti tolong kalau teman mempresentasikannya, ketika ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau masih mengganjal di pikiran kalian, nanti ditanyakan ya, atau yang tidak sesuai dengan pemikiran kalian, kalian bisa ditanyakan kepada pihak yang sedang berpresentasi. Seperti itu. Oke, sekarang saudara Maghfirah untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke, maju ke depan Maghfirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang sejarah perkembangan Islam. Dilihatkan dulu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, tolong jelaskan hasil karyamu kepada teman-teman. Yang pertama itu dari strategi. Nah, strategi masuknya Islam di Indonesia itu kan ada banyak. Beberapa di antaranya dari perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Perdagangan itu banyak bangsa-bangsa dari Arab, Bujarat, Tiongkok, Persia. Mereka itu datang ke Indonesia untuk memperdagangkan barang-barangnya. Jadi itu dari situ terjadilah interaksi antara masyarakat yang beragama Islam dari sana ke masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada pernikahan. Dari pernikahan itu kan pedagang-pedagang banyak yang itu tinggal menetap lama di Indonesia. Nah, setelah mereka menetap lama, akhirnya mereka menikahlah, yang sama lain menikah dengan syarat satu sama lain itu dengan syarat kalau mau menikah kamu harus ikut agamaku, agama Islam. Nah, karena itu akhirnya banyaklah berkembanglah agama Islam di Indonesia. Kemudian pendidikan, kan banyak lembaga-lembaga Muslim di Indonesia pendidikan seperti pesantren, Ya, sekalian bahasanya perlu kita pahami bersama ya, bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu sudah tergambar jelas dalam teori-teori yang mana menerangkan Islam itu ya datang ke Indonesia atau Nusantara itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang damai. Contohnya dengan perdagangan, ya, pernikahan, kemudian dengan cara yang kesenian, ya, tanpa harus menghapus menghilangkan nilai-nilai luhur kesenian pada waktu itu, ya, tapi diakulturasikan, ya, dengan kaidah-kaidah syariat Islam seperti itu. Jadi inti pada pembelajaran kali ini, ya, selain kita mengorek sejarah atau tidak pernah melupakan sejarah perkembangan Islam di Indonesia, tetapi juga kita harus mengambil hikmah dari keteladanan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Seperti itu anak-anakku. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini, saya harap kalian memiliki sikap yang toleran, ya, sikap berdakwah dengan santun, berdakwah dengan cinta damai, berdakwah dengan kerukunan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan mari kita bersama-sama menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.